Selamat pagi anak-anak kelas 5 berkah dalam. Hari ini Bu Novi akan mereview tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bagi anak-anak yang hari ini belum bisa Zoom tidak apa-apa, nanti bisa melihat penjelasan Bu Novi di video ini ya, sama seperti yang Bu Novi jelaskan saat Zoom. Nah anak-anak, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini kalau Bu Novi gambarkan, Bu Novi membuat ini namanya garis waktu, jalan waktu ya anak-anak. Itu panjang sekali. Dari masa penjajahan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sampai pada kemerdekaan, ya, banyak peristiwa-peristiwa penting. Nah, di sini akan Bu Novi ulas bagaimana alur ceritanya, urutan-urutan peristiwanya, supaya anak-anak lebih jelas, ya, dan tidak hanya membaca saja, tapi bisa ikut mendengarkan penjelasan Bu Novi. Baik, yang pertama anak-anak, latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, ini ada 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia kapalnya. Yang pertama ada Portugis, ini yang pertama kali, terus Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, Belanda ini yang paling lama menjajah dan tinggal di Indonesia anak-anak. Ya, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad. Mengapa kok mereka bisa sampai ke Indonesia? Ini latar belakangnya. Karena 3G, Gold, Glory, Gospel. Ini sudah kita pelajari ya kemarin anak-anak. Karena mereka mencari rempah-rempah. Di sana rempah-rempah tidak bisa tumbuh subur ya. Karena iklimnya di sana subtropis ya, terbagi menjadi 4 musim. Kemudian perkembangan iptek, karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, mereka bisa membuat kapal, bisa belajar astronomi, pelayaran, terjadilah yang namanya penjelajahan samudra, mencari sesuatu di daerah baru, entah itu sumber daya alam atau mungkin daerah yang untuk dikuasai. Ya. Jatuhnya kerajaan Konstantinopel. Nah, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki anak-anak. Padahal Konstantinopel ini adalah penyuplai rempah-rempah bagi dataran Eropa. Karena ini sudah jatuh, maka suplai rempah-rempah terhambat. Maka mereka mencari ke tempat yang lain dengan penjelajahan ini. Nah, itu tadi anak-anak. Kemudian alur yang kedua. Nah, ini mereka datang, yang pertama adalah Portugis mendarat di Ternate. Spanyol mendarat di Tidore, ini daerah di Sulawesi ya anak-anak, Indonesia bagian timur. Kemudian sempat ada konflik versus mereka, Spanyol versus Portugis, karena perebutan wilayah dan juga ada faktor kerajaan yang mereka datangi, itu juga berkonflik Ternate dan Tidore. Sampai Paus turun tangan membentuk jalan damai lewat perjanjian Saragossa. Ya. Nah, kemudian selang beberapa tahun ya, datanglah Inggris. Ya. Inggris ini juga datang ke kerajaan Ternate di daerah yang sama. Tapi tidak berlangsung lama karena lalu datang armada Belanda yang mungkin lebih banyak. Ya. Nah, karena datangnya armada Belanda, Inggris menyingkir. Ya, mereka menyingkir ke daerah India. Nah, kedatangan Belanda beberapa tahun setelah Inggris datang, Belanda pertama kali mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, ini sering keluar namanya. Yang Bu Novi tulis di sini ini sering keluar ya nama-namanya anak-anak. Itu alur yang kedua, bagaimana mereka datang dan mengunjungi atau mendarat di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Belanda itu pertama kali membentuk VOC. Ini perusahaan dagang ya. Yang membentuk itu Peter Both namanya. Tujuannya sudah ada dan pernah kita pelajari anak-anak. Ya, terutama memonopoli, menguasai perdagangan rempah-rempah karena mereka melihat Indonesia ini kaya akan rempah-rempah, tanahnya subur, rempah-rempah bisa tumbuh banyak ya. Kemudian setelah VOC ada juga kepemimpinan Daendels. Ini orang Belanda. Nah, Daendels ini sering dikenal memperbaiki atau membangun sarana prasarana jalan raya dengan memperkerjakan orang Indonesia secara paksa, atau dalam zaman Belanda disebut kerja rodi.
Ya, yang paling terkenal jalan yang sekarang masih dipakai sampai sekarang dari Anyer sampai Panurukan, dari Jawa Barat, ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur, itu yang membangun orang Indonesia. Ya, kemudian ada sempat juga karena Belanda ini juga dekat dengan Inggris, pernah orang Inggris bernama Raffles itu datang ke Indonesia. Nah, Raffles ini menambah sumbangan tentang bidang ilmu pengetahuan. Contoh salah satunya adalah bunga Rafflesia arnoldi yang ditemukan. Yang menemukan adalah Raffles, maka diberi nama Rafflesia. Tapi ini tidak lama, Raffles akhirnya tadi menyingkir, Inggris menyingkir. Lalu dilanjutkan karena VOC ini lambat laun merosot. Kemarin sudah Bu Novi jelaskan di modul ada akibatnya apa, alasannya mereka bisa bangkrut. Kemudian ada program tanam paksa, idenya dari Van de Bos, ya. Nah, tanam paksa ini sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia karena Belanda curang mengingkari janji atau aturan yang telah mereka buat sendiri. Itu anak-anak untuk bagaimana secara singkat kepemimpinan atau apa yang dilakukan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas nomor 3, nomor 4, akibat penderitaan rakyat, maka muncullah gejolak-gejolak perlawanan dari pada waktu itu raja-raja yang ada di Nusantara. Tetapi sayangnya perlawanannya masih bersifat kedaerahan, sehingga kita sering kalah jika berperang dengan Belanda. Apa alasannya? 1, kalah jumlah. Kalau Belanda pasukannya banyak, kalau kedaerahan kan hanya sedikit-sedikit tokohnya yang berani maju. Kalah persenjataan, ya, kalah taktik atau siasat. Ya, anak-anak, ini adalah tokoh-tokoh dari kerajaan-kerajaan yang pernah melawan Belanda. Dari Yogyakarta juga ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Kalau Sultan Hasanuddin dari Makassar, dia punya julukan, ini nama julukannya ayam jantan dari timur, ya. Kemudian Sisingamangaraja itu dari Medan, Sumatera Utara. Dia itu melawan Belanda 29 tahun perang. Luar biasa ya anak-anak. Nah, kemudian ada Fatahillah itu dari Batavia atau Kerajaan Pajajaran. Sekarang kita kenal dengan kota Jakarta. Dan ini ada dari Aceh dan dari Ternate. Ya. Karena ini evaluasi, karena Belanda itu lama sekali ya di Indonesia. Kenapa yang menyebabkan bangsa Indonesia selalu kalah? Ya, pada akhirnya lambat laun, ya, Indonesia juga memutar otak, mencari taktik, ya. Muncullah golongan-golongan terpelajar yang mencari akal, mencari cara agar bisa mengalahkan Belanda. Golongan terpelajar ini berawal dari adanya politik etis, politik balas budi Belanda. Maka orang-orang Indonesia ada yang boleh sekolah. Nah, karena memperoleh pendidikan, maka mereka bisa berpikir siasat atau strategi yang tepat. Nah, selain cara tadi perang-perang tadi, muncullah pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional ini organisasi-organisasi yang semula bersifat kedaerahan mulai bersatu, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Ini organisasi nasional pertama. Sebelumnya banyak organisasi lain seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Bon, Jong Cilebes. Tapi itu kan masih sifatnya daerah, ya. Nah, kenapa 20 Mei yang sekarang kita tahu jadi hari pergerakan nasional, ini adalah hari berdirinya organisasi Budi Utomo, ya. Lalu muncullah partai-partai. Ya, partai-partai itu adalah kumpulan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mulai menyuarakan suaranya, yang mulai protes. Mungkin bisa secara tertulis, ataupun secara langsung dengan pemerintah Belanda, dan juga bisa mencari dukungan dari dunia internasional. Yang paling kita kenal istilah ada 3 tokoh pergerakan nasional yang sering ditanyakan anak-anak. Siapa 3 serangkai itu? Adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Dawes Dekker, dan Ki Hajar Dewantoro. Dia ada 3 tokoh yang selalu menggerakkan pemuda untuk bersuara, menceritakan apa yang sebenarnya dialami rakyat Indonesia karena kekejaman Belanda. Dawes Dekker sendiri juga orang Belanda, anak-anak.
Dia punya nama Indonesia, Multatuli atau Danudirjo Setiabudi. Dia mengarang buku yang intinya menceritakan kebijakan-kebijakan ketidakadilan Belanda, kekejaman Belanda terhadap Indonesia, sehingga nantinya pada akhirnya Indonesia mendapat dukungan dari dunia internasional untuk merdeka. Ya, itu tadi nomor 5 anak-anak. Nomor 6, karena pergerakan nasional muncullah Sumpah Pemuda. Nah, ini bersatu padu. Pemuda-pemuda dari daerah mana-mana datang untuk berkumpul. Ada 2 kali ya anak-anak. Yang pertama itu 2 Mei, ketuanya Muhammad Tabrani. Yang kedua ini lanjutan dari yang pertama, 28 Oktober yang sekarang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Hasilnya apa saja dalam pertemuan itu? Yang pertama, adanya disepakatinya lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ini pertama kali lagu itu dikumandangkan, didengarkan saat Sumpah Pemuda. Walaupun pertama kali W.R. Supratman tidak memakai kata-katanya, hanya iringan instrumen biola. Ya. Kemudian bendera merah putih pertama kali ya dikibarkan juga, dan disepakatinya teks Sumpah Pemuda. Kemarin kalian sudah belajar menulis isinya ya anak-anak. Ya. Itu untuk nomor 6. Nomor 7, baik nomor 7 pergolakan secara perang. Selain secara demokratis tadi ya, juga ada tetap secara perang. Antara lain ada di Ambarawa, Surabaya yang kita dengan pertempuran 10 November atau Hari Pahlawan. Ada yang di Bandung yaitu Bandung Lautan Api. Ada yang di Medan juga. Ini pergerakan-pergerakan melawan Belanda, mendesak Belanda supaya Belanda menyingkir dari Indonesia. Nah, setelah merdeka pun ternyata Belanda masih gigih ingin tetap di Indonesia. Maka di sini juga ada anak-anak ya di LKS halaman 52 ya, itu ada perang pasca kemerdekaan juga setelah merdeka. Ya, ini ada di Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Kalimantan, Makassar, Aceh, Palembang. Hampir seluruh kota di Indonesia ya melakukan perlawanan terus agar Belanda menyingkir dari kota tersebut. Ya. Itu nomor 7 tentang perlawanan pergolakan secara perang. Selanjutnya kita juga meminta dukungan ya jalan diplomasi. Diplomasi itu dengan perundingan anak-anak. Ini bisa kalian baca nanti di LKS halaman 63 dan 67 apa saja isinya ya anak-anak. Ada 4 perjanjian yang pernah kita lakukan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Yang kedua, perjanjian Renville. Renville ini diadakannya di kapal perang yang bernama Renville. Kemudian perjanjian Rum-Royen dari gabungan 2 pewakil yang hadir, Muhammad Rum dan dari Belanda itu adalah Royen. Ya. Dan yang terakhir sebelum Indonesia merdeka adalah konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Ya, dari perjanjian-perjanjian ini Indonesia mendapat bantuan dan dukungan dari dunia internasional karena mereka pun menjadi tahu bahwa yang dilakukan Belanda itu salah. Selanjutnya alur yang ke-8 anak-anak ya, Belanda bisa lengser dari Indonesia juga kita karena kedatangan Jepang atau Nippon. Jepang adalah satu-satunya bangsa Asia yang pernah menjajah Indonesia. Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun. Awalnya kita menganggap Jepang itu sebagai saudara. Kita senang kedatangan Jepang karena kita merasa Jepang sama-sama orang Asia. Mereka akan membantu Indonesia. Awalnya Jepang baik, memang membantu untuk mengusir Belanda. Tetapi ternyata setelah melihat Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, mereka juga ingin seperti Belanda, menguasai. Nah, maka Jepang ini akhirnya menjajah Indonesia. Ya. Nah, Jepang itu menjajah kita 3,5 tahun, tetapi mereka kekejamannya melebihi Belanda. Ya. Nah, karena itu Indonesia masih harus berjuang keras ya. Selain Belanda sudah mundur karena kedatangan Jepang ya, kita masih harus berjuang melawan Jepang. Nah, kenapa Jepang bisa akhirnya juga mundur dari Indonesia?
Yang pertama faktornya, selain karena perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita, juga kekalahan Jepang atas sekutu. Sekutu di sini adalah Amerika Serikat dan teman-temannya. Kalian tentu pernah mendengar dua kota di Jepang yang dibom atom, ya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Karena negaranya dibom, maka tentunya tentara-tentara Jepang ada yang ditarik kembali ke sana dan kekuatannya melemah, ya. Nah, akhirnya karena kekuatannya melemah dan terus didorong oleh peperangan perlawanan rakyat Indonesia, Jepang itu awalnya menjanjikan Indonesia merdeka tanggal 24 Agustus. Ya, tetapi karena kita sudah lama sekali dijajah oleh bangsa Eropa dan juga bangsa Jepang, kita sudah tidak sabar. Para pahlawan, para pemuda ingin secepatnya untuk merdeka. Maka oleh itu dibentuklah badan yang namanya BPUPKI. Ya, ketuanya Rajiman Wedjodiningrat. Nah, apa BPUPKI? Nanti kalian bisa cermati di halaman 42 anak-anak. Ya, ini bahasa Jepang dari BPUPKI adalah Dokuritsu Chumbi Chosakei. Nah, itu BPUPKI. Kemudian dari badan ini disepakatilah rumusan dari Pancasila yang kita kenal sekarang. Ya, tetapi baru rumusan. Setelah BPUPKI, maka para pemuda itu juga membentuk Pemuda Indonesia PPKI. Ini ada di halaman 42 anak-anak. Nanti bisa dibaca ya supaya kalian tambah wawasan. Ketuanya adalah IR Soekarno. Ya. Apa hasil dari PPKI? Yaitu Pancasila dan dasar negara. Ya, sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian ada peristiwa penting juga dalam kemerdekaan kita, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ini sebenarnya peristiwa penculikan IR Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda. Golongan muda diwakili Wikana, Sultan Syahrir, Cairo Saleh. Kenapa kok mereka harus diculik? Ya, satu alasannya, tidak terpengaruh Jepang, karena Jepang terus membujuk banyak bujuk rayu, rayuan-rayuan supaya Indonesia itu anteng, supaya Indonesia itu tidak melakukan perlawanan. Ya, tapi karena sudah banyak golongan terpelajar, kita tidak mudah untuk ditipu daya. Kemudian mendesak proklamasi itu dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak sesuai dengan janji Jepang yang 24 Agustus. Kita harus cepatnya memerdekakan diri. Mumpung kekuatan Jepang melemah, ya, mumpung tentara Jepang yang di Indonesia sedikit. Ya, itu peristiwa Rengas Dengklok di daerah Jawa Barat. Kemudian nomor 13 persiapan proklamasi. Nah, persiapan proklamasi ini terjadi 16 Agustus anak-anak, 1 hari sebelum proklamasi, di rumah seorang Jepang bernama Laksamana Tadashi Maeda. Ya. Nah, sama seperti Dawes Dekker, tidak semua orang Jepang jahat, pasti juga ada yang baik. Ya, Laksamana Maeda adalah orang Jepang yang membantu Indonesia untuk merdeka, karena dia sendiri tidak suka apa yang dilakukan oleh negaranya. Ya. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Lalu yang menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi adalah Ibu Fatmawati, istrinya dari IR Soekarno. Ya. Lalu yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta atau sering disingkat Soekarno-Hatta sebagai wakil dari Indonesia, ya, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Setelah teks proklamasi siap, keesokan harinya 17 Agustus adalah pembacaan teks proklamasi di rumah IR Soekarno di halamannya anak-anak yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Petugas pengibar bendera ini sering ditanyakan ya anak-anak. Ini adalah Latif Hendraningrat. Hore, kita sudah proklamasi, ya. Nah, tetapi setelah proklamasi sendiri nanti masih banyak peristiwa-peristiwa penting ya anak-anak yang nanti akan Bu Novi lanjutkan di pelajaran selanjutnya untuk hari Selasa. Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tadi anak-anak panjang sekali ya, dari sekitar tahun 1500-an ya para pemuda, para penjajah ini datang, lalu pemuda Indonesia berjuang baru merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ini maka kita sekarang wajib bersyukur. Jangan mudah mengeluh walaupun situasi pandemi seperti ini pun, karena apa yang dilakukan
apa yang dirasakan, yang dialami para pejuang kita, pemuda-pemuda, pelajar-pelajar zaman dulu, sungguh-sungguh lebih berat daripada yang kita lakukan sekarang. Maka kita terus belajar ya anak-anak, terus berusaha, jangan mudah putus asa. Kita wajib bersyukur sekarang kita bisa menikmati segala macam fasilitas lebih mudah, lebih enak daripada kakek nenek kita dulu waktu mereka hidup di zaman penjajahan. Tetap semangat anak-anak, untuk hari ini nanti ada latihan yang dikerjakan, total latihannya 9 nomor, sudah Bu Novi kirim di grup kelas 5 ya anak-anak. Silahkan sebelum mengerjakan membaca dulu, karena memang materi IPS tema 7 ini kita harus rajin membaca. Ya, tidak bisa dinalar karena ini sejarah ya anak-anak. Kalau yang sebelumnya kan bisa dinalar, seperti interaksi sosial segala macam tuh bisa dinalar. Tapi kalau ini kan sejarah, jadi harus rajin membaca. Semoga apa yang dibaca bisa diingat-ingat ya anak-anak. Tetap semangat, berkah dalam. Sampai jumpa anak-anak.